Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cidil Pratiwi. Di video kali ini saya akan membahas angkatan 66 dan angkatan 80-an. Nah, pada angkatan 66 mengindikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa. Tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Karya-karya mereka merefleksikan keadaan masyarakat Indonesia selama dasawarsa yang syarat prahara. Karya-karya prosa dan puisi yang terbit selama 1960-an ini diseleksi dan dihimpun sebagai bunga rampai dengan kata pengantar kritis dari H.B. Jassin. Menurut H.B. Jassin, ciri-ciri karya sastra angkatan 66 ialah 1. Mempunyai konsepsi Pancasila, 2. Menggemakan protes sosial dan politik dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Para pengarang yang termasuk angkatan 66, katanya ialah mereka yang tatkala tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Mereka inilah yang telah giat menulis majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an. Seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, Cerita, Proses, Sastra, Basis, dan lain-lain. Nah, masuk ke tahun 80-an, kelahiran sastra angkatan 80-an diwarnai dengan peraturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soekarno, era Orde Baru. Soekarno pada masa itu masih menduduki satu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri yaitu semua keputusan berporos pada Presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soekarno dengan segera. Contohnya adalah majalah The Jajah yang terkenal waktu itu berhenti terbit, padahal majalah tersebut membuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Berikut adalah karakteristik sastra angkatan 1980-an. Yang pertama itu puisi yang dihasilkan bersuara spiritual religius seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku karya Emba Ainun Najib. Kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang membuat kritik sosial, politik, dan budaya. Nah, ada masih banyak lagi lain-lainnya. Selanjutnya masuk ke tokoh angkatan 80-an yaitu Hilman Hariwijaya. Nah, saya ambil Hilman Hariwijaya saja. Hilman Hariwijaya ini lahir di Jakarta tanggal 25 Agustus 1964. Hilman Hariwijaya adalah seorang penulis Indonesia dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai di bulan Desember 1986, yang kemudian dibukukan menjadi sebuah novel. Nah, karya angkatan 80-an, karya Hilman Hariwijaya yaitu ada Lupus. Lupus ada karakter tokoh laki-laki yang diciptakan Hilman di tahun 1986 melalui cerpen di majalah Hai, dibukukan pada bulan November 1986. Diceritakan Lupus berprofesi sebagai pelajar dan wartawan muda di majalah Hai. Ia tinggal bersama mami dan adiknya yang bernama Lulu. Hilman juga merilis buku Lupus Kecil dan Lupus ABG sebagai wujud Lupus di masa SD dan SMP, yang ditulis bersama Boym Lebon. Seri ini telah menghasilkan 5 film layar lebar dan sinetron dari buku yang ada, dengan Rian Hidayat, Oka Sugawa, Riko Karindra, Irgi Ahmad Fahrezi, dan Atar Syah yang berperan sebagai Lupus. Baik, itu dia materi yang bisa dapat saya sampaikan angkatan 66 dan angkatan 80-an. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.